Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah mengklik videonya dan alhamdulillah kita bisa belajar home learning via video. Ya, ini channel khusus untuk home learning kita untuk beberapa hari ke depan ya. Oke, terima kasih. Mungkin langsung saja. Pembahasan pada video kali ini. Oke, Bapak akan menjelaskan kembali mungkin untuk kalian yang sudah lupa ya, bagaimana tentang artinya zikir dan doa. Oke, zikir dan doa tentu berbeda sekali. Bahwasannya kalau zikir itu artinya apa? Ayo, ada yang masih ingat? Ya, zikir artinya ingat. Kalau doa artinya memohon sesuatu atau meminta atau mengharap atau menginginkan apalagi ya, dan masih banyak lagi ya perumpamaan atau arti atau definisi dari doa ya, menginginkan, mengharapkan, memohon, meminta, apalagi ya, apalagi memohon ampunan sama aja sih, itu tujuan sih ya. Jadi artinya sangatlah berbeda ya, jangan sampai tertukar. Zikir artinya ingat, berdoa memohon ya. Oke, lalu dalil-dalil tentang berzikir itu di sini kalau di buku yang kita pelajari bersama ya, itu ada dua ya dalilnya ya, surat Al-Ahzab ayat 41. Lalu yang kedua ialah Ar-Ra'd ayat ke-28 ya. Oke, yang sangat kita pernah sering atau mendengar para asatiz dan asatizah, kalau kamu sedang di masjid pasti kamu selalu mendengar ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir sebanyak-banyaknya. Jadi berzikir itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal jumlah atau nominal. Jadi ketika kita mengingat Allah, tidak perlu kita menghitung-hitung nominalnya. Jadi Allah aja tidak perhitungan dengan kita, bagaimana kita pun juga tidak boleh perhitungan dengan Allah gitu loh. Jadi berzikirlah kita tanpa menghitung, tadi saya sudah berapa berzikir ya, itu tidak boleh ya. Berzikir sebanyak-banyaknya. Lalu berzikir kepada Allah itu boleh nggak Pak sambil tiduran, boleh nggak Pak sambil duduk, boleh nggak Pak sambil ngobrol, boleh. Kan konteksnya itu zikir itu adalah ingat. Jadi mengingat Allah itu di waktu kapanpun boleh. Terus kalau ke kamar mandi boleh nggak Pak? Boleh, tapi dalam hati, tidak boleh diucapkan. Kalau diucapkan namanya lafal ya. Ya, kalau di dalam hati ya batiniahnya. Jadi nggak perlu kita ucapkan ya kalau berzikir itu di dalam kamar mandi. Kita boleh ya, artinya kan mengingat kan. Nah, kembali lagi konteksnya zikir itu artinya ingat. Jadi tidak perlu diucapkan di kamar mandi gitu, di dalam hati aja. Toh juga kita di masjid kalau misalnya berzikir, ada yang di dalam hati, ada yang diucapkan, itu sah-sah saja. Yang diucapkan yang kayak misalnya sering kalian ingat, kayak la ilaha illallah, la ilaha illallah, kan kurang lebih kayak gitu, itu diucapkan kan. Kalau la ilaha illallah di dalam hati boleh nggak? Boleh saja. Jadi pilih yang mana saja, terserah, yang penting berzikir daripada yang nggak berzikir. Nah, itu yang nggak boleh ya. Lebih baik berzikir daripada nggak berzikir ya. Yang mana yang boleh? Yang berzikir ya. Oke, lalu ayat yang kedua yaitu surat Ar-Ra'd ya, surat yang kedua ini yang tentang berzikir ya. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub.
ya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram, ya. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Jadi ketika kita sudah mengingat Allah, entah dengan mengingat la ilaha illallah atau astagfirullahaladzim atau Allahu Akbar, Subhanallah, Masya Allah, ya, itu seketika hati kita tenang. Walaupun kurang tenang, tambah lagi, tambah lagi. Astagfirullahaladzim, 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 sebanyak-banyaknya tanpa mengenal nominal atau jumlahnya. Kita mengenal Allah, kita mengingat Allah. Oke, lanjut kita ke segmen selanjutnya, itu doa, ya. Doa, ya. Ini banyak sekali tentang doa, ya. Kalau yang sering Bapak sebutkan, ya, kayak ud'uuni astajib lakum, itu di surat Al-Mu'minun ayat 60. Kalau yang ininya, qala rabbukum ud'uuni astajib lakum, ya, berdoalah kepadaku niscaya kukabulkan, kata Allah, ya. Tuh. Terus juga ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin, ya. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang paling lembut. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah, ingatlah dengan suara yang lembut, dengan suara yang tidak keras, gitu. Karena Allah Maha mendengar, jadi kita tidak perlu melampaui batas, gitu kan. Ini juga masuk ke innal mubadzirina kanu ikhwanus syayatin. Jadi kita nggak perlu ya dengan suara-suara yang keras lagi, gitu. Ya Allah Maha mendengar, gitu kan. Terus juga berdoa itu seperti yang di kelas-kelas, nggak, ya, cobalah tidak yang seperti ini nih. Bismillah, itu jangan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Cukup seperti itu. Tidak perlu yang wah, itu nggak perlu, ya. Oke. Kalau kurang paham boleh komen di bawah. Lalu bacaan-bacaan zikir, ya, banyak macamnya, ya. Kayak tadi yang sudah Bapak sebutkan, astagfirullahaladzim, ya, kurang lebih seperti itu. Terus subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, gitu kan. Gitu. Nah, itulah bacaan-bacaan zikir. Kalau bacaan-bacaan sholat banyak tuh, ya. Bacaan-bacaan doa, bacaan doa setelah sholat, kayak Robbi firli wali walidaya warhamhum kama rabbayani shaghira. Kita jangan sampai lupa kita mendoakan orang tua kita, ya. Itu penting. Terus apalagi ya, Robbi zidni ilman, boleh. Karena kan kita perlu yang namanya ilmu. Sampai kapanpun kita sangat butuh dengan ilmu apapun itu, ilmu agama, ilmu pendidikan yang lain, sosial, pengetahuan alam, matematika, itu semua kita perlu. Jadi berdoa pada Allah, meminta ilmu yang banyak dan bermanfaat, itu sangatlah penting sekali. Oke. Selanjutnya ke kisah Nabi Ibrahim. Kisah Nabi Ibrahim, beliau lahir di Babilonia, kalau sekarang dinamakan Irak, ya. Tuh, beliau memiliki ayah yang bernama Azar. Azar ini dia adalah seorang pembuat patung, ya. Dan patungnya itu selalu dijadikan berhala atau yang sering disembah, gitu ya. Yang sering disembah oleh kaumnya Nabi Ibrahim pada saat itu, ya. Pada saat itu Nabi Ibrahim itu masih kecil dan belum mengerti apa-apa. Bahkan saking liarnya pemikirannya Nabi Ibrahim itu berpikir terus tentang apa sih yang harus disembah, yang mana yang harus disembah,
apakah patung yang ayahku buat ataukah ada zat lain yang memang harus bisa disembah. Lalu berpikir, apakah patung itu bisa memberikan keselamatan, bisa memberikan kebahagiaan, bisa menjaga kita sebagai hambanya. Dan di situ berpikir berulang-ulang Nabi Ibrahim itu. Artinya patung pun tak bisa memberikan apa yang ada di pikiran Nabi Ibrahim itu. Tak pernah puas Nabi Ibrahim. Ya. Lalu melihat ke seluruh alam, wah, ada matahari yang besar menyinari bumi gitu kan. Apakah ini Tuhanku? Ternyata berganti malam. Oh, Tuhanku nggak mungkin meninggalkanku. Sekarang dia menjadi bulan. Wow, ini mungkin cahaya terang bulan ini yang malam hari, inilah Tuhanku. Oh, ternyata tidak juga, berganti dengan siang. Terus juga pas lagi malam hari ada bintang-bintang. Apakah ini Tuhanku? Oh, Tuhan juga. Oh, ternyata bintang ini hilang. Oh, ini pasti bukan Tuhanku. Lalu yang mana Tuhanku? Sepertinya ada yang lebih besar dari matahari, bintang, bulan, dan lain-lainnya, dan seluruh alam jagat raya ini. Tapi siapa? Dan akhirnya menemukanlah titik terang, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah pun mengutus Nabi Ibrahim menjadi nabi yang memang diutus untuk menundukkan raja yang zalim, rezim zalimnya, yaitu Raja Namrud yang mengaku sebagai Tuhan. Semua harus menyembah Raja Namrud. Lalu juga waktu kecilnya Nabi Ibrahim pun sempat bertanya kepada ibundanya, "Wahai ibundaku, siapakah yang patut disembah untuk kita?" Gitu kan? Yang patut disembah ialah Raja Namrud. Apakah Raja Namrud itu bisa memberikan kita kebahagiaan? Bisakah menciptakan matahari yang besar? Ini liar sekali nih anak ini nih. Akhirnya sempat diungsikan ke tempat lain karena khawatir bala tentara Raja Namrud ini menemukan Nabi Ibrahim yang seperti ini, lalu ciduk lah ya, ke penjara gitu. Khawatir sekali ibundanya, akhirnya diungsikan ke tempat lain gitu. Lalu diutuslah Nabi Ibrahim untuk berdakwah ke Babilonia ini, ke tempat tinggalnya ya. Lalu yang unik adalah Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung yang ada di tempat persembahan ya. Tempat persembahan masyarakat Babilonia. Itu beliau mengambil kapak lalu memenggal seluruh patung yang ada di tempat persembahan itu. Ketika masyarakat Babilonia pulang dan ingin menyembah para patung itu, terkaget-kaget melihatnya. Ini perbuatan siapa ini? Ada satu orang yang tidak suka dengan patung-patung kita, itu kata masyarakat Babilonia. Siapa itu? Ibrahim namanya. Panggil dia. Kan? Dipanggil. Hei Ibrahim, apakah kamu yang memenggal patung-patung ini? Kan? Oh, coba kau tanya saja sama patung yang paling besar itu. Kan dia kan patungnya itu dikalungin kapak yang dipegang tadi sama Nabi Ibrahim. Oke, pokoknya dikalungin. Akhirnya di sini permainan pikiran gitu kan. Nabi Ibrahim membuat permainan pikiran kepada masyarakat Babilonia. Gitu. Tanya aja tuh sama patung yang paling besar. Kan dia lagi ngalungin kapak. Mungkin dia yang memenggal para patung-patung itu gitu kan. Dasar Ibrahim gila gitu kata masyarakat Babilonia waktu itu. Gak mana mungkin patung itu bisa memenggal teman-temannya gitu kan.
nggak mungkin. Dia bergerak aja enggak gitu kan, ngomong aja enggak, kok minta nanya sama si patung, dasar gila nih, kata masyarakat Babilonia gitu kan kepada Nabi Ibrahim. Dibalas lagi, yang gila siapa, ya kan? Kalian menyembah patung yang nggak bisa ngomong, yang nggak bisa memberikan ke kalian apa yang kalian minta gitu kan, kalian malah menyembah dia. Ayo, ayo coba berpikir lagi. Akhirnya wah, iya juga ya, ada sebagian yang mulai ada hidayah masuk, ada taufik dan hidayah masuk, ada juga sebagian yang wah kurang ajar nih, Tuhan kita dipermainkan seperti ini, Tuhan kita dipenggal kayak gini, wah kita hukum dia. Akhirnya Raja Namrud pun menghukum Nabi Ibrahim dengan cara dibakar hidup. Pada saat dibakar pun ada firman Allah itu turun, "Kuni bardan wassalaman ala Ibrahim." Gitu. Sejuklah kamu wahai api dan berikanlah keselamatan pada Nabi Ibrahim. Nah, itu biasanya dipakai oleh para wisatawan haji atau umroh agar apa ya? Agar sejuk gitu pada saat ibadah haji di sana atau ibadah umroh di sana, karena di sana itu sangatlah panas. Jadi pakai doa itu untuk menyejukkan kondisi badan kita gitu. Dan setelah dibakar, Nabi Ibrahim pun alhamdulillah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, benar-benar tidak terbakar sedikit pun, hanya tali yang terikat mengikat beliau itu musnah, kebakar, tapi sedikit pun tak pernah menyentuh yang namanya tubuh Nabi Ibrahim. Api itu diharamkan oleh Allah untuk menyentuh ya diri sang Nabi Ibrahim itu. Dan kalau nggak salah Nabi Ibrahim itu sorry maaf, Raja Namrud itu kalahnya sama lalat. Jadi banyak lalat atau nyamuk ya, waktu itu lupa saya. Ya kalau nggak salah lalat atau nyamuk itu mewabah di sekitaran Babilonia. Kalau nggak salah ya itu, nah keselak lah itu Raja Namrud sama lalat atau nyamuk itu, dan mati. Dia yang mengaku dirinya Tuhan dan harus disembah malah mati juga. Ya mungkin segitu aja, nggak mau panjang-panjang, mudah-mudahan bermanfaat. Next nanti Bapak akan bercerita tentang Nabi Ismail ya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.